Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita dan kita ada dalam pemeliharaannya. Mari kita datang kepadanya, kita mengucap syukur untuk setiap berkat-Nya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau boleh menjaga, memelihara setiap kami. Engkau memberkati kehidupan kami, nafas kehidupan yang terus Tuhan berikan untuk membawa kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat perenungan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 dengan judul perikop dari LAI tulah kelima penyakit sampar pada ternak ya. Saya akan membacakan ayatnya yang keempat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Kemudian ayat yang ke-6, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita itu berbicara tentang tulah ya. Tulah kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Nah, memang beberapa waktu ini kita akan berbicara tentang tulah di mana kekerasan hati Firaun membuat ya banyak hal yang terjadi. Jadi ini gambaran daripada dampak daripada dosa, baik dosa pemimpin maupun dosa orang-orang yang bertanggung jawab atas semuanya ini. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, konsekuensi daripada dosa. Ya, ada konsekuensi dosa yang jelas yang memang akan ditanggung, diterima, dialami oleh orang-orang yang melakukannya. Bisa itu langsung ke orang yang bersangkutan, begitu ya. Ketika kita melakukan dosa, kita akan menerima konsekuensinya. Bisa langsung, tetapi bisa juga orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan apa yang kita miliki itu akan menerima konsekuensinya. Di peringatan ini, dampak daripada dosa itu berdampak kepada hewan ternak ya. Ini kalau kita memperhatikan ya, bagaimana hewan ternak itu dia terkena penyakit sampar. Apa sih salahnya hewan itu? Ya, kalau kita pikir begitu ya. Tetapi itu yang terjadi akibat apa? Kekerasan hati Firaun. Ya, bagaimana ketika Musa menghadap Firaun, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan dia menolak ya, membiarkan bangsa Israel itu pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita menemukan satu kebenaran bahwa dosa tetap dosa di hadapan Tuhan dan konsekuensi dosa itu tetap ada. Kalaupun hari ini belum berdampak kepada kita, bisa jadi berdampak pada orang-orang sekitar kita maupun kepada apa yang kita miliki. Saya tidak tahu apa yang kita rasakan hari ini. Dosa apa yang pernah kita lakukan juga itu juga bisa punya dampak di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Tentunya ketika kita sadar kita berdosa, kita sadar bahwa ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya harus kita selesaikan. Bukan berarti karena kita takut hukumannya, tetapi adanya satu kesadaran di dalam diri kita bahwa memang dosa harus diselesaikan, bukan untuk dipelihara, apalagi dieman-eman begitu ya, tidak ya.
konsekuensinya jelas. Upah dosa, ada harga yang memang harus dibayar. Ketika kita menyadari hal ini, tindakan kita apa? Ya selesaikan dosa ini. Saya tidak tahu dosa apa yang ada pada kita hari ini atau di masa lalu kita. Jangan biarkan hal itu berdampak di dalam kehidupan kita, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Mari belajar dari peristiwa ini, karena dosa memiliki konsekuensi yang tetap harus diselesaikan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menyelesaikan jika ada dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa dalam perkataan kita, dalam perbuatan, pikiran. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Beberapa hari yang lalu saya memperbaiki sepeda anak saya Terus bapak itu ngobrol, cerita tinggal di mana, saya tinggal di sini. Oh, bapak kerja apa? Saya beritahu saya di gereja. Terus kemudian bapak ini mengungkapkan, iya, saya sudah lama tidak ke gereja. Saya cuma pesan, Pak, mari selagi masih ada kesempatan, yuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kadang sadar hidupnya bagaimana, tahu kondisinya. Tetapi dalam pengandalannya akan Tuhan, sering kali saya nggak tahu apakah itu mengabaikan, membiarkan atau bagaimana. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan dan membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang tidak perlu atau yang tidak seharusnya kita lakukan demikian. Mari hari ini kita belajar tentang konsekuensi dosa, bahwa ketika dosa itu tidak segera diselesaikan, maka bisa berdampak di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak hari ini, tetapi suatu hari itu akan kita alami. Oleh sebab itu, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika Engkau boleh mengingatkan kami akan konsekuensi dosa. Kami sadar kami lemah, kami butuh anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni perkataan, perbuatan, tingkah laku hidup kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni ya Tuhan ketika kami menyakiti hati orang lain, ketika kami bersikap tidak berkenan di hadapan-Mu, ketika kami tidak lagi taat, tidak lagi setia, tidak lagi menghargai apa yang Engkau berikan. Ampuni ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau boleh berikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya juga Tuhan tolong kami, bimbing kami, berikan kami kepekaan akan dosa, sehingga kami juga boleh belajar untuk tidak melakukan dosa. Kami sadar kami butuh anugerah Tuhan, butuh topangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang terbaik di dalam kemurahan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga berdoa jika ada di antara kami ada dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak kami ketahui, oh Tuhan juga ampuni. Tuhan tolong kami juga selesaikan di hadapan Tuhan, dan kami mohon Tuhan juga boleh memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ini doa seru kami. Kami juga berdoa untuk jemaat jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, dan berikanlah kami pengharapan. Berkati juga dalam usaha pekerjaan jemaat. Kami semua juga boleh bekerja dengan baik, dengan maksimal, dan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita untuk kita boleh menyadari akan segala dosa dan hidup kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.